Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan Sungai Wampu atau Sewampu atau disebut juga Sungai Laubiang. Sungai yang ada di Sumatera Utara, dan bagaimana kisahnya silakan disimak berikut ini. Sungai Wampu adalah sebuah sungai yang mengalir melalui dua kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Karo dan juga Kabupaten Langkat. Di Kabupaten Karo, hulu sungai ini dikenal dengan nama Laubiang, sedangkan di Langkat dikenal dengan nama Sungai Wampu. Adapun terkait asal-usul nama Sungai Wampu, konon berdasarkan kisah legenda, yaitu pada zaman dahulu ada seorang raja bernama Wampu yang berkuasa di daerah Langkat. Pada suatu waktu, kerajaannya diserang oleh kerajaan Kola dari India, dan serangan tersebut membuat kerajaan yang berkedudukan di Besitang Langkat itu pun hancur. Dan akibat serangan tersebut juga, Raja Wampu terpaksa mengungsi bersama pengikutnya ke daerah Gohor Lama dekat dengan kota Stabat sekarang. Itulah sebabnya sungai yang ada di dekat kota Stabat kemudian dinamakan Sungai Wampu, yaitu mengambil nama dari raja bernama Wampu. Lebih lanjut, pada zaman dan era berikutnya, tepatnya di Dusun Ampera, sebuah kawasan kecil di desa Stabat Lama Barat, juga menjadi cerita lainnya terkait Sungai Wampu. Dikisahkan ratusan tahun yang lalu, dusun ini diyakini sebagai pusat pemerintahan kerajaan Melayu Langkat, sebuah kerajaan besar yang mencapai puncak kejayaannya, yaitu pada masa kekuasaan Sultan Muhammad Syekh atau Sultan Matseh. Di masa kejayaan kerajaan ini, Sungai Wampu adalah jalur ekonomi penting. Pedagang dari Cina, Arab, India, dan juga daerah Nusantara berkumpul di sepanjang Sungai Wampu untuk berdagang. Banyak kapal besar membawa rempah-rempah, kain, sutra, hingga perhiasan, menjadikan bantaran Sungai Wampu sebagai pusat perdagangan internasional kala itu. Namun, kemajuan itu bukan tanpa cerita gelap. Sungai Wampu juga menyimpan rahasia yang hingga kini masih menjadi misteri, yaitu legenda tentang harta karun yang terkubur di dasar Sungai Wampu. Konon, pada suatu hari di masa lalu, sekelompok pedagang Cina sedang berlayar memasuki muara Sungai Wampu. Kapal mereka syarat dengan barang-barang berharga seperti keramik dinasti Ming, emas, dan juga berbagai perhiasan. Namun, nasib berkata lain. Saat kapal mereka mendekati daratan, sekelompok bajak laut menghadang. Untuk menghindari rampasan dari bajak laut tersebut, para pedagang memutuskan tindakan drastis, membakar kapal mereka sendiri dan membiarkan barang-barang berharga tersebut tenggelam bersama arus Sungai Wampu. Dan konon hingga saat ini, barang-barang tersebut diyakini masih berada di dasar Sungai Wampu, dijaga oleh arwah dari para pedagang yang tak rela hartanya diambil. Cerita tentang harta karun ini sudah memancing banyak orang untuk mencoba menemukannya, mulai dari paranormal hingga penyelam profesional. Namun, semuanya pulang dengan tangan hampa. Berdasarkan kesaksian dari mereka yang menyelam ke dasar Sungai Wampu untuk mencari harta karun tersebut, konon berbagai hal aneh terjadi. Mereka mendengar suara tangisan, bayangan misterius, dan bahkan pusaran air yang muncul tiba-tiba. Ya, meski cerita mistis menghiasi Sungai Wampu, pesona alamnya adalah alasan utama banyak wisatawan berkunjung hingga saat ini. Sungai ini dikelilingi oleh hutan tropis yang masuk dalam kawasan ekosistem dari Taman Nasional Gunung Leuser, salah satu kawasan konservasi terbesar di Indonesia. Bagi pecinta olahraga ekstrim, Sungai Wampu adalah surganya. Arung jeram di Sungai Wampu menawarkan pengalaman yang memacu adrenalin sekaligus menyegarkan jiwa. Rute yang paling populer adalah dari Desa Kaperas hingga Jembatan Bahorok. Selain arung jeram, Sungai Wampu juga memiliki daya tarik lain seperti sumber air panas alami,
Sebagian masyarakat percaya bahwa sumber air panas ini memiliki manfaat atau khasiat khusus, seperti untuk membantu mengatasi masalah kulit. Ya, daerah aliran sungai atau Das Wampu melintasi hutan negara seluas lebih dari 90.000 hektar. Lebih lanjut, nama Sungai Wampu memang dikenal oleh masyarakat di Langkat. Namun, di daerah hulu Sungai Wampu, yaitu Kabupaten Karo, sungai ini dikenal dengan nama Sungai Lau Biang. Lau artinya air atau sungai, sedangkan kata biang diartikan sebagai anjing. Jadi, Lau Biang dapat diartikan dengan sungai anjing. Konon, penamaan Lau Biang diambil dari cerita seorang nenek moyang bernama Sembiring, yaitu keturunan India. Nenek ini kala itu dikejar-kejar musuhnya dan kemudian menyelamatkan diri dengan menceburkan diri ke sebuah sungai. Ia hampir tenggelam, tetapi kemudian ada seekor anjing yang menyelamatkannya dan membawanya ke seberang. Dari sini, sungai ini pun diberi nama Lau Biang. Begitupun jembatan yang berdiri di atasnya. Dari cerita ini pula, marga Sembiring keturunan India yang disebut Sembiring Singombak pantang untuk memakan daging anjing. Mulai saat itu pula, Sembiring Singombak meyakini bahwa Lau Biang merupakan sungai yang suci. Dahulu, Kampung Seberaya, Kecamatan Tiga Panah merupakan pusat kebudayaan dari Sembiring Singombak. Setiap 32 tahun sekali, selalu diadakan perayaan besar bernama Kerja Embelin Pakawalu di kampung tersebut. Perayaan ini dirayakan oleh Sembiring Singombak yang pada masa itu masih memeluk agama Perbegu atau Pemena yang masih terkait dengan agama Hindu dari India. Terdapat sebuah kepercayaan pada saat itu tentang upacara suci pembakaran mayat dan abunya dihanyutkan ke sungai Lau Biang. Konon, akan membawa abu tersebut ke lautan luas dan bertemu sungai Gangga dari India. Perayaan ini dilaksanakan oleh submarga Sembiring Singombak secara bersamaan dalam upacara yang dikenal dengan nama Kerja Embelin Pakawalu. Mereka semua berkumpul di kampung Seberaya dan menyiapkan perahu-perahu yang kemudian dinaiki oleh setiap submarga untuk menyusuri sungai Lau Biang. Lebih lanjut, jembatan Lau Biang atau dikenal dengan nama Gertak Lau Biang sendiri menghubungkan kampung Batu Karang, Negeri dan juga Singgamanik. Jembatan ini juga menjadi saksi bisu adanya penindasan di Tanah Karo. Kisahnya dimulai pada 15 September 1904 Masehi. Kiras Bangun bersama dengan laskar-laskarnya menghancurkan jembatan ini agar pasukan Belanda tidak bisa masuk ke tempat persembunyiannya di Singgamanik. Pada masa taktik bumi hangus, kampung-kampung di Tanah Karo saat agresi Belanda pada 25 November tahun 1947. Anak-anak kampung Batu Karang dan kampung lainnya menyeberangi jembatan Lau Biang yang terbuat dari kayu untuk melakukan pengungsian. Setelah itu, jembatan dengan jarak dari puncak tebing ke sungai mencapai 30 meter ini dibangun kembali. Menurut cerita yang beredar, pembangunan jembatan tersebut menumbalkan 2 kepala anak-anak. Konon, kepala tersebut digunakan sebagai penyangga dari jembatan agar jembatan ini bertahan lama. Hal itu konon terbukti dari jembatan tersebut masih bertahan kokoh dan belum tampak akan roboh hingga saat ini. Di zaman revolusi, ketika Belanda angkat kaki dari Tanah Karo, jembatan Lau Biang ini menjadi saksi bisu adanya eksekusi besar-besaran, khususnya terhadap mereka yang dituduh sebagai antek Belanda, termasuk Si Bayak dan juga Raja Urung. Menurut saksi sejarah dari Batu Karang, jembatan Gertak Lau Biang bahkan dijadikan tempat tujuan oleh beberapa daerah untuk mengeksekusi antek-antek Belanda. Mereka dibunuh dengan cara yang biadab, ada yang dipasung, dibunuh atau langsung dibuang begitu saja. Pengeksekusian biasanya dilakukan pada dini hari dan korban langsung diangkut oleh mobil, kemudian dibuang ke sungai Lau Biang dengan arus yang deras. Di masa pendudukan Belanda,
mereka bahkan pernah merekayasa jembatan Laubiang dengan menutupnya menggunakan tumbuhan dan juga pepohonan, lalu membuat jalan terusan ke arah jalan yang salah, sehingga truk-truk Belanda akhirnya salah jalan dan terjatuh ke Sungai Laubiang atau Sungai Wampu ini. Tidak ada yang bisa memastikan ada berapa banyak orang yang sudah meninggal di Sungai Laubiang. Menurut kabar burung, jika air Sungai Laubiang atau Sungai Wampu berwarna jernih, mungkin akan bisa melihat seberapa banyak kerangka mobil yang pernah jatuh ke sana. Ya, itulah kisah legenda dan juga sejarah dari Sungai Wampu atau Sungai Laubiang yang ada di Kabupaten Karo dan juga Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Utara. Ya, itulah kisahnya. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu terkait asal-usul sungai maupun asal-usul gunung yang ada di Pulau Sumatera, di Sumatera Utara maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.